Shalom orang-orang kudus yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Saya senang bisa kembali ada bersama-sama dengan Anda untuk melanjutkan pelajaran kita. Hari ini kita akan memasuki sesi yang ke-11 dan saya tetap berdoa kepada Tuhan supaya Anda tetap bertekun, bersabar dan menyelesaikan pelajaran ini. Karena saudara, kita ingin menyelesaikannya sampai kepada garis akhir supaya kita bisa menerima satu paket daripada pengajaran ini secara utuh. Amin. Nah, mari kita berdoa. Allah Bapa yang mulia, kami berterima kasih dan kami bersyukur karena Engkau memberikan kami kesehatan yang baik, kekuatan yang baru setiap hari. Dan kami boleh kembali mempelajari pelajaran demi pelajaran. Tuhan, taruhkan di dalam setiap hati kami kesabaran untuk tetap melanjutkan pelajaran ini sampai selesai. Biarlah Allah Roh Kudus senantiasa menuntun kami di dalam roh kami, supaya kami bisa melihat dengan jelas apa yang Kau perkatakan, supaya kami bisa tahu apa yang menjadi rancangan-Mu di dalam panggilan kami ini. Terima kasih Bapa, rancangan-Mu senantiasa adalah rancangan damai sejahtera yang memberikan kami pengharapan dan hari depan. Kami bersyukur buat segala kasih dan setia-Mu dalam kehidupan kami. Terpuji-pujilah nama-Mu. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Hari ini kita akan memasuki sebuah topik yang sangat menarik, saudara. Sebuah topik yang bisa dialami oleh siapa saja. Dan ini terjadi dalam kehidupan sehari-hari, kita menyaksikannya, kita merasakannya, bahkan kita sendiri juga sering ada di dalam masalah tersebut, yaitu tentang emosi. Emosi ini adalah sebuah topik yang sangat luas dan sangat kompleks. Begitu kompleksnya, sehingga kita mengenal topik ini sebagai salah satu pembelajaran dalam ilmu psikologi. Nah, di dalam ilmu psikologi, para ahli mencoba untuk menyelesaikan masalah emosi yang ada di dalam jiwa ini secara klinis dan logika. Tetapi seringkali mereka menemukan kesulitan karena begitu kompleksnya. Kita dapat menemukan gejala-gejala emosi itu seperti frustrasi, murung, melankolis. Kita melihat orang-orang yang pendiam, sepertinya dia suka menyendiri. Kita melihat orang-orang yang suka sedih, orang yang suka dendam. Bahkan tidak jarang ada orang-orang yang kecil hati. Ya, suka gelisah, suka muram. Sepertinya dia orang yang gak bisa bergaul dengan orang lain. Ada lagi juga orang-orang yang mengalami kematian, lalu mengalami duka cita yang sangat berkepanjangan. Dan kita juga melihat, saudara, orang-orang yang nampaknya mukanya itu hampa, kosong, tidak ada kehidupan sama sekali. Hal-hal yang baru saja saya perkatakan itu hal yang nyata di dalam kehidupan dan berdampak sangat kritis. Jika orang-orang yang mengalami hal-hal ini, mereka akan merasa takut, kehilangan pengharapan, bahkan tidak jarang itu menjadi putus asa dan kepingin bunuh diri. Suatu hari ada seorang wanita Jepang yang datang kepada saya. Dia datang dalam keadaan yang sangat tertekan, penuh dengan ketakutan, saudara. Bahkan dia kepingin bunuh diri. Setelah kami berbicara, ternyata saya menemukan bahwa wanita ini mempunyai hubungan perselingkuhan dengan pria yang sudah menikah. Dan ketika wanita ini hamil, dia tidak mau bertanggung jawab. Sebaliknya dia suruh wanita ini untuk menggugurkan janin yang ada di dalam kandungannya. Wanita ini menjadi begitu kecewa, tertekan, marah, tapi dia tidak bisa melakukan apa-apa. Akhirnya dia aborsi bayi tersebut. Nah, sejak saat itu, wanita ini mengalami depresi yang sangat berat. Dia merasa terbuang, merasa terintimidasi karena dia telah membunuh sebuah janin yang ada di dalam kandungannya. Dan dia kepingin bunuh diri. Lalu saya counseling dengan dia dan akhirnya dia memutuskan untuk pulang ke Jepang, kembali kepada keluarganya dan memulai kehidupan yang baru itu. Nah, apa yang akan kita pelajari hari ini adalah sebuah hal yang nyata dalam kehidupan. Tapi tentunya kita tidak bisa membicarakan tentang topik ini hanya dalam waktu 40 menit, saudara. Oleh karena itu, apa yang akan saya sampaikan itu hanyalah sebuah prinsip dan kepedulian Tuhan tentang emosi yang ada di dalam kehidupan kita. Mari kita telusuri tentang emosi. Saudara, apa yang kira-kira Anda pikirkan ketika Anda mendengar kata-kata emosi? Apakah Anda berpikir itu hal yang baik ataukah yang buruk? Yang negatif ataukah yang positif? Lalu dari manakah emosi itu berasal? Apakah dari Tuhan, dari setan, ataukah dari daging? Kenapa begitu banyak orang mengalami masalah dengan emosinya? Bukan saja orang yang tidak percaya, tetapi juga orang-orang yang percaya. Jadi bagaimana caranya kita meresponi emosi itu? Mari saudara, saya ingin Anda melihat tentang baik atau burukkah emosi itu. Lihat gambar ini. Kira-kira apa yang Anda lihat di dalam gambar ini? Apakah ini wajah yang memiliki emosi atau yang tidak beremosi? Apa yang bisa Anda bayangkan jika hidup kita ini seperti itu, tidak ada emosi?
kita akan kelihatan dingin, kaku, hambar, dan seperti patung ya saudara. Tidak ada reaksi sama sekali. Tidak ada kemampuan untuk menangis bersama dengan orang, tidak ada kemampuan untuk tersenyum, tidak ada kemampuan untuk mengasihi, tidak ada kemampuan untuk berbelas kasihan kepada orang lain. Bayangkan saudara, jika kita melihat seorang ibu yang melihat anaknya itu terjatuh atau lapar atau telanjang atau sakit, dan ibunya itu nggak ada reaksi. Mukanya hanya datar, diam, hanya dipandangin saja dengan muka yang dingin. Kira-kira apa yang bisa Anda rasakan dengan seorang ibu yang seperti ini? Lalu bagaimana dengan bapak-bapak yang tidak pernah punya empati terhadap anak dan istrinya? Segala sesuatu itu hanya berdasarkan logika saja. Dia nggak pernah bereaksi tuh kalau anaknya kepingin bermain dengan dia. Dia nggak pernah bereaksi kalau anaknya itu menceritakan kepada dia tentang aktivitasnya sepanjang hari. Kira-kira apa yang bisa Anda bayangkan bapak-bapak yang seperti itu? Lalu bagaimana dengan gadis-gadis yang cantik, yang mempunyai wajah yang luar biasa, tetapi saudara nggak punya emosi, nggak pernah tersenyum, nggak pernah tertawa, nggak pernah bereaksi. Apa yang bisa Anda bayangkan tentang gadis-gadis yang seperti itu? Gadis-gadis yang seperti itu nggak beda dengan patung yang dipakai untuk memajang baju-baju itu saudara. Ya, kaku, nggak memiliki kehidupan. Sangat menyedihkan bukan? Bapak Ralph Waldo Emerson mengatakan, kecantikan tanpa ekspresi adalah membosankan. Namun di sisi lain kita juga melihat orang-orang yang cepat marah, orang yang suka meledak-ledak, orang yang mudah tersinggung, orang yang cepat kecewa, keras hati. Ini juga orang-orang yang seperti ini sangat menakutkan. Mereka seperti bom waktu. Setiap saat bisa terjadi hal-hal yang mengejutkan orang lain. Dan ini membuat orang takut untuk mendekat kepada orang-orang yang seperti ini saudara. Nah ini dua ekstrim. Yang satu tidak punya reaksi, yang satu reaksinya itu berlebih-lebihan. Jadi apakah yang mau kita katakan tentang emosi? Apakah emosi baik ataukah buruk? Jika emosi itu baik, kenapa justru banyak orang mengalami masalah dengan emosinya? Dan setiap kali kita mendengar perkataan emosi, maka kita akan selalu berpikir tentang hal-hal yang buruk. Kita akan mengasumsikan dengan orang yang cepat marah tadi, orang yang cepat meledak-ledak tadi, orang yang kasar, orang yang menakutkan. Jadi apakah sesungguhnya emosi itu? Mari kita lihat definisi daripada emosi. Emosi itu adalah sebuah perasaan yang kita terima melalui panca indera. Apa yang kita lihat, kita dengar, kita cium, kita kecap, dan kita rasakan. Kalau orang kepedesan, saudara itu reaksinya, ya kan? Lalu saudara, kalau kita nonton film lucu, kita akan tertawa. Kalau kita lihat film yang sedih, kita akan menangis. Kalau kita melihat film-film yang penuh dengan kekejaman, kita akan merasa takut. Nah, kita ini mudah terbawa dengan arus dari apa yang dipersembahkan di dalam film-film tadi. Waktu kita mendengar berita kecelakaan, berita duka, berita kelahiran, emosi kita itu akan mengikuti saudara. Inilah emosi, yaitu sebuah perasaan yang kita terima berdasarkan panca indera kita. Lalu apakah fungsi emosi? Emosi menolong kita untuk mengambil tindakan, menghindari kecelakaan, mengambil keputusan, dan bisa mengekspresikan diri kita, dan kita bisa mengerti orang lain. Amin, saudara. Lalu dari mana emosi itu berasal? Emosi secara medis itu berasal dari sistem limbik, yaitu dari otak, yang bereaksi ketika panca indera kita menangkap sesuatu, di mana kita sedang diperhadapkan dalam suatu situasi. Baik situasi yang baik ataupun situasi yang buruk. Dan itu akan melahirkan perasaan, lalu tindakan. Jadi emosi itu ada di dalam tubuh kita, yaitu di otak. Dia dapat dipengaruhi oleh berbagai kimia yang ada di dalam tubuh kita. Misalnya hormon. Dan apa yang sedang kita hadapi. Misalnya, apakah kita sedang menghadapi situasi yang baik ataukah situasi yang buruk. Ilmu kedokteran menamakan gangguan emosi ini sebagai gangguan psikologis atau gangguan kejiwaan. Lalu emosi secara alkitabiah itu adalah bagian daripada jiwa yang terdiri dari pikiran, emosi, dan kehendak, dan ia merupakan pemberian Allah sejak penciptaan. Apakah penyebab emosi? Pengalaman dan segala sesuatu yang terjadi di sekeliling kita itu akan menggerakkan emosi kita. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan, apa yang kita kecap.
Ini semuanya saudara membawa reaksi melalui emosi yang ada di dalam kita. Apapun yang terjadi dalam kehidupan seseorang, pengalaman baik ataupun pengalaman buruk, kesulitan keuangan, sakit penyakit yang berkepanjangan, selalu menghadapi tantangan di dalam kehidupan, dikecewakan, dianiaya, ataupun trauma yang terjadi dalam hidup Anda, ini akan membawa emosi di dalam Anda. Kadang-kadang saudara, kita sering memendam satu peristiwa demi satu peristiwa, kita simpan di dalam, dan akhirnya ini membawa satu emosi yang menekan, dan suatu hari itu akan meledak jika kita tidak pernah menyelesaikannya. Nah, mari kita melihat dua penyebab orang bisa memasuki ruang emosi yang salah. Yang pertama adalah manusia lama yang belum diperbaharui, saudara. Manusia yang belum diperbaharui itu akan mengarah kepada emosi yang sudah dicemari oleh dosa tadi. Hal ini bukan berarti Anda itu orang yang berdosa. Hal ini juga bukan berarti Anda ini dicemari oleh dosa. Ini hanya karena masalah pembaharuan pikiran, saudara. Anda itu masih dikuasai oleh manusia lama yang penuh dengan emosi yang buruk, bukan dikuasai oleh manusia barumu. Yang kedua, ini adalah kepercayaan yang salah. Anda mempercayai bahwa Tuhan mengontrol segala sesuatu di dalam hidupmu. Kau percaya bahwa segala masalah yang datang di dalam hidupmu itu berasal daripada Tuhan. Sakit penyakit yang ada di dalam tubuhmu, kelemahan-kelemahan yang ada di dalam tubuhmu, itu juga berasal daripada Tuhan. Lalu Anda mulai bertanya-tanya, kenapa Tuhan mengizinkan semua hal ini terjadi? Kenapa Tuhan tidak mengangkat sakit penyakitku ini? Lalu Anda juga mempercayai bahwa Anda ini adalah orang pemarah, atau orang yang lamban, orang yang penakut, atau orang yang bodoh. Hal ini saudara bisa menimbulkan emosi di dalam Anda. Anda akan berpikir, kenapa saya ini orang yang bodoh? Kenapa saya ini orang yang pemarah? Ya sudahlah, memang saya udah dari sananya seperti itu. Akhirnya Anda membawa kepercayaan yang salah tadi. Saudara, jika itu yang Anda percayai, kemungkinan besar Anda akan mengalami tekanan jiwa dan akan mempunyai gejala-gejala emosi yang saya bicarakan tadi. Mungkin Anda menjadi orang yang pemurung, menjadi orang yang kesepian, menjadi orang yang melankolis, menjadi orang yang hampa, orang yang kosong, orang yang negatif. Mungkin Anda akan menjadi orang-orang yang seperti itu. Anda akan kehilangan pengharapan dan iman karena Anda merasa percuma saya beriman, percuma saya berdoa, percuma saya berharap kepada Tuhan. Ya memang saya sudah seperti ini. Ini adalah kepercayaan yang salah, saudara. Emosi bisa terjadi pada siapa saja dalam level yang berbeda. Ada orang yang marahnya hanya marah biasa, ada orang yang cepat marah, ada orang yang suka marah-marah. Ini bergantung kepada kepribadian yang berbeda. Karena kalau orang yang dominan itu akan suka marah, saudara. Dan dia akan cepat marah. Tapi orang yang lembut itu hanya marahnya di dalam, atau marahnya itu biasa saja. Tidak bisa menyakiti hati orang lain. Tapi orang yang periang mungkin dia nggak peduli. Kenapa saya harus marah? Nah, kemarahan juga berdasarkan latar belakang yang berbeda dari tiap-tiap orang. Ada orang tua yang mengajarkan, udah ampuni saja, kamu bersabar saja. Tapi ada juga saudara teman saya, itu ngajarin anaknya, kalau kamu ditonjok sama teman kamu, tonjok dia balik. Nah, ini membentuk emosi daripada anak-anak itu sejak kecil, saudara. Lalu pada waktu kita tua, mungkin kita bisa belajar lebih bersabar, lebih berhikmat. Tapi bagaimana kalau kita yang memasuki usia menopause atau andropause? Kita juga akan mempunyai reaksi yang berbeda-beda, saudara. Nah, akibat emosi yang salah, itu akan menyebabkan berbagai macam penyakit kejiwaan. Seperti depresi, bipolar, paranoid, skizofrenia, bahkan ada orang yang ingin bunuh diri. Saya punya seorang teman. Dia ini punya saudara seorang dokter kandungan. Suatu hari dia mengalami masalah dengan kandungannya, dan dia meminta saudaranya ini untuk mengobati dia. Akhirnya saudaranya ini mengoperasi dan menganjurkan dia untuk membuang kandungannya. Tapi sejak saat itu teman saya ini mengalami masalah dengan hormonnya. Dia mengalami mood yang swing, saudara. Kadang dia bisa marah, kadang dia bisa tertawa, dan akhirnya dia terkena bipolar. Dan sejak saat itu dia menjadi marah kepada saudaranya yang sudah menolong dia ini. Nah, ini bisa terjadi pada siapa saja. Emosi ini bisa menghancurkan kehidupan kita, kesehatan kita, dan masa depan kita. Emosi itu benar-benar, saudara, bisa mempengaruhi kehidupan kita. Kita bisa melihat emosi Adam dan Hawa pada waktu mereka jatuh di dalam dosa. Mereka menjadi merasa takut dan bersembunyi. Mungkin pada waktu itu, saudara, reaksi yang terjadi di dalam tubuh jasmani mereka itu adalah jantung yang berdebar-debar karena mereka merasa takut telah melakukan kesalahan, telah melanggar perintahnya Tuhan. Emosi sangat berhubungan dengan tubuh jasmani. Marah itu bisa menyebabkan adrenalin Anda itu naik, terganggu. Dan ini tidak baik bagi kesehatan.
Tapi kalau Anda gembira, itu dikatakan, itu bisa mendatangkan imunitas tubuh yang meningkat. Itu bisa melindungi jantung, bisa mengurangi rasa sakit dan lain sebagainya. Alkitab berkata, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tetapi semangat yang patah itu mengeringkan tulang. Jadi saudara, emosi itu sangat berpengaruh terhadap kesehatan kita. Dia sangat berpengaruh terhadap kehidupan kita dan masa depan kita. Ada seorang pasien yang dikirim kepada seorang dokter psikiater. Orang ini marah-marah saudara. Sepanjang hidupnya itu cuma marah sampai istrinya pingin bercerai dalam usia yang sudah tua, sudah melewati usia 70 tahun. Karena wanita ini atau istrinya itu sudah nggak bisa tahan lagi. Nah, emosi itu menggerakkan energi di dalam kita yang dapat membawa kita kepada kehancuran akibat emosi itu sendiri. Itulah sebabnya sangat penting bagi kita untuk mempelajari topik ini dan belajar bagaimana caranya mengenali sisi emosi kita dan meresponinya dengan tepat. Bagaimana saudara kita meresponi serangan emosi kita? Emosi itu sama halnya dengan pikiran, kehendak, dan tubuh. Ia perlu mendapat perhatian dan perlakuan yang baik. Alkitab menghendaki kita untuk dituntun oleh Roh Kudus di dalam meresponi serangan emosi, bukan dituntun oleh emosi itu sendiri yang dapat membawa kehancuran yang total. Saudara, saya punya seorang teman. Dia pernikahannya sedang mengalami masa-masa yang sangat kritis. Suaminya berselingkuh. Dan dia merasa kecewa, dia merasa terluka. Tapi dalam masa-masa itu, ini orang percaya saudara. Tapi dalam masa-masa terjadi seperti itu, dia berjumpa dengan teman-temannya yang bukan orang percaya. Dan teman-temannya ini membawa emosi kemarahan, emosi balas dendam, dan membawa dia pergi ke seseorang pintar untuk menyelesaikan masalahnya dengan cara yang salah. Nah, emosi yang ada di dalam wanita ini tidak dia bawa kepada Tuhan sepenuhnya, tapi dia bawa kepada teman-temannya yang akhirnya berakhir dengan cara yang salah dan membawa kehancuran di dalam kehidupan pernikahannya. Tentunya kita tidak ingin melihat hal itu terjadi di dalam kehidupan siapapun juga. Dan kabar baiknya saudara, ketika kita menghadapi situasi yang membuat kita emosi, kita bisa membuat keputusan. Kita bisa berkepala dingin. Kita bisa membawa emosi kita itu untuk turun terlebih dahulu, berdiam diri, menenangkan dulu hati dan pikiran kita, supaya tenang dan kita bisa membuat keputusan yang benar, yaitu berjalan di dalam roh, bukan di dalam perasaan ataupun emosi. Saudara, Tuhan menghendaki kita untuk mengambil sikap yang benar dalam meresponi emosi. Amin. Apakah yang akan kita lakukan seandainya kita diperhadapkan pada sebuah kemarahan? Kemarahan adalah sesuatu yang natural. Dia adalah sebuah refleksi dari rasa frustrasi. Jadi reaksi kita ketika kita merasa goal kita itu terhalang. Itu hanya sebuah reaksi saudara. Namun kemarahan juga merupakan sebuah dosa kalau itu tidak diatasi. Kemarahan itu merupakan buah dosa yang pertama yang muncul setelah Yakobus berbicara tentang dosa dalam Yakobus 1 ayat 12-21. Ketika sebuah goal itu saudara terhalang atau terhambat, itu membawa reaksi di dalam tubuh kita. Lalu dia akan mengeluarkan, memanifestasikan dirinya dalam tindakan dan perkataan. Misalnya, suami Anda lupa bayar kontrak rumah dan sudah 5 bulan Anda itu dikejar-kejar oleh sang pemilik rumah. Kira-kira reaksi Anda itu di dalam apa? Apakah Anda bereaksi mau dituntun oleh Roh Kudus, atau Anda bereaksi ketika Anda melihat suami Anda marah, Anda jerit-jerit, dan akhirnya terjadi keributan? Ataukah Anda mau berdoa, berdiam diri sebentar, bertanya pada Tuhan bagaimana seharusnya saya memperkatakannya kepada suami saya? Saudara, ini adalah hal-hal yang bisa terjadi di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan siapa saja. Amin. Tapi reaksi kita itu sangat penting. Kemarahan itu adalah natural saudara. Tapi ketika kemarahan tidak diikuti dengan kebenaran, ataupun kekudusan, yakni diikuti dengan kebencian, sakit hati, dendam, kecewa, maka saudara itu akan menjadi dosa. Tidak bisa dikendalikan lagi. Setan selalu ingin mengumpan Anda melalui orang-orang di sekelilingmu, melalui anakmu, suamimu, istrimu, teman kerjamu, tetanggamu, ibu mertuamu, ataupun bapak mertuamu, siapa saja yang ada di sekelilingmu. Betul? Nah, apakah pilihan dan keputusanmu?
Apakah engkau akan marah, engkau akan kecewa, engkau akan teriak, engkau akan banting-banting barang, engkau akan terluka, lalu engkau akan mengasihani dirimu sendiri karena engkau menganggap engkau layak untuk menjadi seperti itu? Ataukah engkau memilih untuk berpikir lebih dahulu, menjernihkan pikiranmu, menenangkan hatimu, apa sebenarnya yang Tuhan perkatakan di dalam masalah ini? Dalam keadaan seperti itu, Anda itu diperhadapkan dengan 3 pilihan. Emosi, setan, dan Roh Kudus. Yang mana Anda mau pilih? Saya itu tinggal di sebuah kompleks. Jalanannya itu tidak terlalu besar, saudara. Mungkin ada sekitar 7 meter gitu kira-kira. Jadi cukup untuk 2 mobil lewat. Nah, untuk orang bisa keluar masuk parkir, misalnya saya parkir mobil di depan rumah saya, itu orang seberang rumah saya itu susah untuk parkir rumah. Apa yang terjadi waktu tetangga saya mau keluarin mobilnya itu nggak bisa keluar. Lalu dia ke rumah saya, dia panggil sambil dia marah-marah, saudara. Nah, reaksi daripada orang yang keluar dari rumah saya itu awalnya nggak apa-apa ya, oh sorry. Tapi karena orang ini masih terus marah-marah, akhirnya marahnya itu ketransfer, terjadilah keributan yang luar biasa. Namun saudara, apa yang tidak disadari oleh pihak kami adalah kemarahan itu membawa kita turun ke dalam levelnya setan. Dan ini tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Ini yang saya maksudkan. Dengan apa reaksi kita ketika kita diperhadapkan dengan satu masalah yang terjadi di dalam hidup kita yang bisa menggerakkan emosi kita tadi. Saudara, Alkitab berkata, amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Jadi hati-hati dengan kemarahan, dengan emosimu yang salah itu. Amin, saudara. Lalu bagaimana kita mengatasi luka di hati? Seringkali luka di hati ini membawa emosi yang tidak baik. Luka di hati itu merupakan emosi yang terpendam. Ketika Anda terluka, Anda kecewa, Anda sedih, mungkin Anda marah, lalu Anda simpan. Dan ini sangat berbahaya. Karena sebuah luka yang tersimpan begitu lama, itu suatu hari dia akan muncul ke permukaan kembali dalam bentuk yang sangat berbahaya. Tapi bagaimana kita meresponi sebuah emosi, itu tidak terlepas dari bagaimana cara kita menerima sebuah serangan emosi yang datang. Saya melihat saudara, sebuah luka yang sangat mendalam, itu merupakan tumpukan daripada luka demi luka yang tertumpuk di dalam, yang diterima, disimpan, dan dipendam selama jangka waktu yang panjang. Jadi bukannya jangka waktu 1-2 hari, tapi bertahun-tahun. Luka ini akan muncul ketika mencapai klimaksnya, saat orang itu sudah tidak sanggup lagi untuk menahannya. Namun saudara, apa yang orang tidak pernah perhatikan adalah bagaimana cara kita menerima ketika sesuatu itu terjadi di dalam kehidupan kita sebelum kita menyimpannya menjadi luka. Ada banyak kali saudara, orang itu menerima lemparan apa saja yang datang di dalam kehidupannya. Dia lupa bahwa dia diciptakan oleh Tuhan bukan untuk menyimpan perkara-perkara yang buruk. Seandainya hari ini saudara, saya mempunyai sekantong sampah, itu saya lempar kepada Anda. Apa yang Anda lakukan? Apakah Anda menangkap? Anda menyimpannya? Ataukah Anda membuangnya? Seperti itulah seharusnya saudara, kita meresponi apa yang datang di dalam kehidupan kita. Kita harus memperbaharui pikiran kita, lalu kalau orang datang berkata-kata sesuatu tentang diri kita yang tidak benar, misalnya Anda ini dibilang, kamu sudah bergosip tentang saya, atau kamu adalah orang yang malas, kamu orang yang tidak baik, kamu orang yang pelit. Saudara, mungkin Anda merasa Anda bukan orang yang pemarah, Anda tidak pernah menggosipi dia, Anda bukan orang yang pelit. Jadi pada waktu orang lain itu mengatakan Anda seperti itu, keputusan itu ada di tangan Anda. Apakah Anda mau terima atau tidak? Kalau Anda merasa, saya bukan orang yang seperti itu, kamu jangan ngomong sembarangan ya. Terjadilah saudara perdebatan. Tapi kalau Anda orang yang sudah dewasa secara rohani, dan Anda tahu Anda adalah orang yang murah hati nurani Anda itu bersih, Anda bukanlah seperti apa yang diperkatakan orang itu. Maka sebaiknya Anda jangan terima, lalu gimana cara jangan terimanya? Saudara, ini yang saya lakukan. Berulang kali, orang itu pinjam uang sama saya. Beberapa bayar, beberapa tuh nggak bayar. Ini hati saya sebenarnya kecewa. Hati saya ini sebenarnya agak dongkol.
bilangnya pinjem, tapi nggak pernah dibayar. Saya tagih, juga nggak dibayar. Atau saya tagih, orang itu malah balik ngomongin saya. Ya entah apa aja lah saudara yang ngomongin, saya nggak mau ingat-ingat lagi. Seharusnya saya itu bisa menjadi orang yang kecewa dan terluka. Tapi ini yang saya pikirkan saudara. Kalau kamu bilang pinjam sama saya, kamu harus bayar. Tapi kalau kamu nggak bayar juga, Filipi 4:19 mengatakan, Allahku akan mencukupkan segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Saya simpan ayat itu. Oke, kamu nggak mau bayar hutang saya? Nggak apa-apa, Tuhan masih memberkati saya. Tapi lain kali, mungkin saya akan berpikir 10 kali untuk meminjamkan engkau uang. Itu saudara, keputusan yang saya ambil. Jadi saudara, kita harus menetapkan di dalam hati kita bahwa kita hanya akan menerima apa yang baik. Apa yang mulia, apa yang adil, apa yang benar, apa yang suci, apa yang manis, apa yang sedap didengar, apa yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Itu yang kita terima. Kalau kita berpikir seperti itu, maka itu yang akan kita terima. Tapi kalau kita berpikir, kamu menuduh saya, kamu mengkhianati saya, kamu mengancam saya, maka saudara, Anda akan masuk di dalam emosi yang seperti itu. Karena tidak ada seorang pun yang bisa menuduh Anda, tidak ada seorang pun yang bisa menggosipkan Anda, tidak ada seorang pun yang bisa mengancam Anda. Mungkin Anda akan bilang, oh dia sudah menggosipkan saya, oh dia sudah mengancam-ngancam saya nggak bisa terima. Saudara, biarkan badai pasti berlalu. Tinggalkan orang itu saudara, jauhkan orang-orang yang seperti itu, doakan. Amin. Kita diberikan jalan keluar yang lebih baik di dalam Tuhan. Semuanya ini membutuhkan akal sehat dan keputusan yang tepat. Keputusan Anda menerima sampah atau tidak itu ada di tangan Anda. Kita diberi kehendak bebas oleh Tuhan untuk menerima atau menolak. Semuanya ini ada di dalam kuasanya kita. Emosi yang negatif dan berlebihan itu tidak membawa kebenaran di hadapan Allah. Anda akan masuk di dalam roller coaster emosi yang membawa kita turun naik ketika kita meninggikan emosi. Bapak Lester Sumrall mengatakan, kebahagiaanku tidak terletak pada kepala orang lain. Saudara, itu sebuah perkataan yang sangat luar biasa. Kebahagiaanmu tidak terletak pada kepala orang lain, tapi terletak di dalammu. Apa yang mau kau putuskan ketika engkau menghadapi hal-hal yang menggerakkan emosimu? Yang ketiga, kita mau belajar dari Daud. Daud adalah orang yang mengalami begitu banyak peperangan di dalam hidupnya, saudara. Dia dibenci dan dikejar-kejar oleh Saul. Saudara-saudaranya itu cemburu sama dia. Anaknya Absalom mengkhianati dia, bahkan mengusir dia dari istana. Anak gundiknya Amnon itu memperkosa Tamar adiknya. Dia masuk di dalam berbagai macam peperangan fisik yang sangat melelahkan, yang bisa membuat emosinya itu naik turun seperti roller coaster. Dia melakukan dosa dengan Batseba dan dia merancangkan pembunuhan terhadap suami Batseba. Saudara, inilah kehidupan Daud yang seharusnya menjadikan dia orang yang paling depresi karena melewati peristiwa-peristiwa yang menggoncangkan perasaan ataupun emosinya. Namun dia mengambil keputusan yang berbeda, saudara. Bukan seperti apa yang kita bayangkan, bukan seperti apa yang kita pikirkan, bukan seperti apa yang dipikirkan oleh kebanyakan orang. Daud mengambil keputusan yang berbeda, yang bertolak belakang dari kebanyakan orang. Saudara, Daud menguatkan jiwanya di hadapan Tuhan. Dia memerintahkan agar jiwanya bersuka cita dan tidak mengizinkan emosinya menguasai jiwanya. Dia menjadikan Tuhan tempat pengungsiannya. Dia memutuskan untuk pergi ke mezbah Allah, menghadap Allah, meneguhkan hatinya di hadapan Allah dan berharap kepada Dia. Dia tidak membiarkan sama sekali goncangan-goncangan itu menghancurkan kehidupannya. Daud meminta terang dan kesetiaan Tuhan datang dan menuntun dia masuk ke dalam gunung yang kudus dan tempat kediamannya. Dia sangat berharap. Dia meminta terang Allah untuk menerangi pikirannya dan mata hatinya, supaya dia tidak salah di dalam keputusannya. Jadi saudara, kita bisa mengenali emosi kita pada saat kita mengalami masalah di dalam kehidupan. Dan kita harus memutuskan untuk merendahkan hati, membawanya kepada Tuhan. Saat itu juga, jangan Anda tunggu nanti, jangan Anda tunggu besok, jangan Anda tunggu seminggu lagi. Anda mungkin mau menangis terlebih dahulu, silakan. Menangislah, tapi menangis di hadapan Allah.
Jangan menangis sendirian, jangan menangis menyalahi diri sendiri, pukul-pukul diri sendiri, saudara. Itu nggak penting. Yang penting adalah Anda membawa Kristus, membawa Allah di hadapanmu. Apapun yang engkau lalui, yang mengganggu emosimu. Saudara, Tuhan senantiasa bekerja di dalam hati kita. Dan Dia ingin menunjukkan kasih setianya. Latih emosimu untuk tunduk di hadapan Allah. Jangan biarkan dirimu tunduk pada emosimu. Jika kita ingin berbagi emosi kepada orang lain, itu baik, saudara. Tetapi mari kita mencari orang-orang yang dewasa secara rohani. Karena kehidupan kekristenan tidak dimaksudkan untuk menyendiri, menyalahkan diri sendiri, menghancurkan hidup kita sendiri, membuat kita putus asa, membuat kita ingin bunuh diri. Saudara, teman-teman yang seiman, yang dewasa, itu mungkin bisa mengingatkan kita akan kebenaran Allah, bisa menawarkannya dari sudut pandang ilahi, dan mungkin juga bisa berdoa bersama-sama dengan Anda. Amin, saudara. Lalu, bagaimana kalau kita mendapatkan orang-orang yang beremosi? Apakah kita akan menyalahkan orang itu? Ataukah kita akan menolongnya? Saudara, mari kita melihat orang-orang yang sedang bergumul dengan emosinya. Kita memperlakukan mereka seperti Kristus memperlakukan mereka. Kita tidak menghakimi orang-orang yang terikat dengan emosi. Sebaiknya kita mau menaruh belas kasihan. Dan kita mau menyediakan waktu kita untuk menolong orang-orang itu. Kita mau melihat mereka seperti Kristus melihatnya. Galatia mengatakan, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut sambil menjaga dirimu sendiri. Supaya kamu jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Saudara, ayat yang ke-10 mengatakan, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Saudara, Tuhan menginginkan kita untuk menjadi orang-orang yang bisa berempati dengan orang-orang yang sedang beremosi. Apapun itu emosinya. Tanya kepada Roh Kudus, apa yang harus saya lakukan dalam kondisi seperti ini? Nah, ada satu hal yang sangat luar biasa. Seringkali, pada waktu saya sedang dalam keadaan tertekan, dalam keadaan emosi saya yang tidak stabil, saudara, itu Tuhan mengirimkan kepada saya orang-orang yang juga sedang beremosi, yang sedang tertekan, yang sedang mengalami ketakutan yang amat sangat, yang sedang mengalami jalan buntu. Nah, orang-orang itu dikirim sama saya pada saat dimana saya juga sedang mengalami tekanan. Saya pikir, Tuhan, apakah Engkau tidak salah mengirim? Ini waktu yang tidak tepat, Tuhan. Aku nggak bisa melayani, aku sendiri dalam keadaan tertekan, aku sendiri sedang menantikan pertolongan yang daripadamu. Bagaimana mungkin aku bisa menolong orang ini? Saudara, tahukah Anda bahwa Tuhan tidak mengangkat atau tidak menyingkirkan orang ini dari dalam hidup saya pada saat saya sedang mengalami tekanan itu? Justru, saudara, pada saat itulah ketika saya mencoba untuk menolong orang ini, saya menemukan satu kekuatan untuk diri saya sendiri. Saya menemukan sepertinya saya mempunyai jawaban untuk apa yang sedang dihadapi oleh orang itu. Saya merasa aneh. Dan ini bukan terjadi satu atau dua kali. Sudah beberapa kali. Sehingga saya menyadari, apapun keadaan yang sedang kita alami, justru Tuhan ingin menolong kita melalui apa yang kita lakukan terhadap orang lain yang harus kita tolong. Dan seringkali, saudara, kekuatan yang Tuhan berikan untuk orang lain itu datang mengalir terlebih dahulu di dalam kita. Dan kita alirkan kepada orang lain, lalu kita sendiri tiba-tiba merasa memperoleh satu kekuatan dan jawaban atas apa yang sedang kita lalui itu. Dan yang lebih luar biasa, ketika kita melihat orang yang kita tolong itu mengalami pembebasan, mengalami satu breakthrough, saudara. Dan sukacita yang datang itu sukacita yang datang kepada kita, itu melebihi daripada orang yang mengalami terobosan itu sendiri. Karena kita menjadi sangat kagum kepada Tuhan. Kita merasa ingin bersorak-sorai kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ternyata di balik semuanya ini, Engkau juga sedang memulihkan keadaanku. Haleluya, saudara.
Nah, saya ingin kita melihat apa alasan Tuhan memberikan kita emosi. Kalau kita melihat emosi itu mempunyai dampak yang sangat negatif, kenapa Tuhan memberikan kita emosi? Saya mempunyai 2 alasan kenapa Tuhan memberikan kita emosi. Yang pertama, saudara, kita adalah gambaran Tuhan sendiri. Dan bagaimanakah gambaran Tuhan itu? Tuhan itu adalah Allah Tritunggal yang memiliki emosi yang sangat luar biasa. Ketika Saulus menganiaya orang-orang percaya, itu Allah sendiri turun tangan, menghampiri Saulus dan bertanya, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Yang dianiaya bukan Tuhan, tetapi jemaat Allah. Nah, ketidakadilan itu menimbulkan belas kasihan Allah yang sangat luar biasa. Allah sendiri merasakan dia yang dianiaya. Inilah Allah yang kita sembah, saudara. Dia tuh punya perasaan yang sangat luar biasa. Dia menaruh belas kasihan. Dia tahu apa yang terjadi di dalam kehidupanmu. Ketika engkau melalui badai-badai itu di dalam kehidupanmu, dia sendiri ikut merasakannya. Tuhan bisa marah, Tuhan bisa cemburu. Yesus, saudara, melihat orang gila di Gadara itu, dia mempunyai belas kasihan dan menyembuhkan orang gila itu. Waktu Yesus melihat begitu banyak orang-orang yang sakit, dia menyembuhkan semua orang-orang sakit itu. Ketika dia melihat orang-orang kelaparan, dia tidak tinggalkan, tapi dia melakukan mujizat di sana. Kita juga melihat Roh Kudus yang bisa berduka, Roh Kudus yang bisa penuh dengan sukacita, Roh Kudus yang penuh dengan emosi buah-buah yang benar. Seperti yang diperkatakan di dalam Galatia 5. Bayangkan, saudara, Tuhan itu begitu memiliki emosi yang sangat luar biasa. Dan saya gak bisa bayangkan kalau kita menyembah Tuhan yang gak punya emosi, saudara. Allah yang gak pernah bisa mengekspresikan perasaannya. Alangkah dinginnya Allah yang seperti itu. Alangkah membosankan Allah yang seperti itu, saudara. Itu adalah Allah robot. Tapi puji Tuhan, kita memiliki Allah yang penuh dengan emosi. Dan emosi itu merupakan kekuatan daripada Allah sendiri. Dan dia ingin kita itu memilikinya. Belas kasihan merupakan emosi Tuhan yang mendasari seluruh tindakannya. Demikianlah halnya, kita juga harus memiliki emosi yang didasarkan oleh belas kasihan di dalam seluruh tindakan kita. Apapun emosi yang kita hasilkan, dasarnya itu harus belas kasihan. Yang kedua, saudara, Tuhan memberikan kita emosi karena kita membutuhkan emosi itu untuk bisa berfungsi secara utuh di dalam penciptaan kita. Ingat tujuan emosi? Emosi adalah untuk menolong kita dalam mengambil tindakan, menghindari kecelakaan, mengambil keputusan, mengekspresikan diri, dan mengerti orang lain. Inilah tujuan emosi itu. Emosi yang dibicarakan di sini ialah emosi yang kudus, penuh dengan belas kasihan seperti Tuhan sendiri. Jadi saudara, kalau kita menolong orang, itu bukan hanya sekedar menolong atau kita menolong secara tulus hati, tapi kita juga harus mengerti pada saat orang tidak berterima kasih, orang tidak mengembalikan pinjaman uang yang kau berikan, atau mungkin bahkan orang itu balik ngomongin kita, menggosipkan kita di belakang, bilang dia cuma pura-pura baik. Kita itu nggak perlu bereaksi negatif. Kita nggak perlu menjadi kecewa, kita nggak perlu menjadi marah. Sebaliknya kita perlu merasa kasihan terhadap orang itu. Kenapa kita harus kasihan? Udah pinjam uang nggak bayar, ngomongin kita di belakang. Kenapa kita harus punya belas kasihan? Karena saudara, Anda harus ingat, apapun reaksi Anda, itu harus didasarkan atas belas kasihan. Kita harus merasa berbelas kasihan kepada orang itu karena kedegilan hatinya. Dia belum bisa melihat kebaikan hati kita. Ini orang-orang yang perlu mendapatkan belas kasihan untuk didoakan, saudara. Kalau seumur hidup dia nggak pernah berubah, dan itu ada di depan mata kita, tapi kita tidak melakukan apapun juga, maka Anda akan bertanggung jawab kepada Tuhan pada saat kita menghadap Tuhan nanti. Amin. Anda mungkin bisa merasa kecewa, tapi Anda tidak perlu marah, apalagi menjadi sakit hati. Anda tidak bertanggung jawab atas emosi orang lain, tapi Anda bertanggung jawab atas emosi Anda sendiri. Kenapa banyak orang, bahkan orang percaya, justru sering mengalami dengan emosinya? Saudara, emosi kita ini sama halnya dengan pikiran dan tubuh yang sangat dipengaruhi oleh kejatuhan manusia di dalam dosa. Emosi kita ini sudah dicemari oleh dosa Adam. Ilmu kedokteran memberi kredit kepada gaya hidup, genetik, stres, kesehatan yang terganggu. Namun, Alkitab menyatakan bahwa emosi kita itu terganggu akibat pencemaran oleh sifat dosa yang membawanya mengikuti sifat Adam yang jatuh. Itulah sebabnya
Jika kita telah lahir baru dan tidak peduli dengan emosi kita, maka kita tidak akan berbeda dengan orang dunia dan kita menyalahkan keadaan. Lalu apakah Tuhan peduli dengan emosimu? Yesaya 66 mengatakan, tetapi kepada orang inilah aku memandang, kepada orang yang tertindas dan patah semangatnya dan yang gentar kepada firman-Ku. Saudara, firman ini dengan jelas menyatakan kepada kita bahwa Tuhan memandang kepada orang-orang yang tertindas, orang yang patah semangat, orang yang gentar kepada firman-Nya. Tuhan memandang, artinya Tuhan memperhatikan keadaanmu, Tuhan memperhatikan keadaan emosimu. Yesaya 57 berkata, sebab beginilah firman yang maha tinggi dan yang maha mulia, yang bersemayam untuk selamanya, dan yang maha kudus namanya. Aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus, tetapi juga bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati, untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati, dan untuk menghidupkan hati orang-orang yang remuk. Jadi kita melihat saudara, sekalipun Tuhan ada di tempatnya, di ruang kudusnya, di tempat yang maha tinggi, tetapi dia juga ada bersama-sama dengan orang yang remuk dan rendah hati. Saudara, Tuhan ingin menghidupkan semangat orang-orang yang patah hati. Dia ingin menghidupkan hati orang-orang yang remuk. Tuhan peduli terhadap emosimu. Dia sekali-kali tidak pernah mengizinkan engkau untuk memasuki daerah-daerah emosi yang salah. Dia sama sekali tidak pernah mengirimkan sakit penyakit di dalam hidupmu, sehingga engkau tidak perlu marah. Tetapi sebaliknya, Tuhan memperhatikan kehidupan kita, setiap individual, setiap pribadi. Allah peduli. Allah ingin menolong. Dia turun saudara dari tempat kudusnya yang maha tinggi ke tempat di mana dia melihat ada orang-orang yang sedang remuk hati. Amin saudara. Kita mempunyai Tuhan yang sangat luar biasa. Kita harus ingat untuk siapa Tuhan itu datang. Untuk siapa Yesus itu diutus? Yaitu untuk Anda dan saya. Kalau dia tidak peduli dengan keadaan Anda, kenapa Yesus mau datang? Dengan jelas Yesaya 61 mengatakan, Ia telah mengutus aku. Allah Bapa sendiri telah mengutus dia untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara, untuk merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, kepada orang-orang yang terkurung, orang-orang yang ada di dalam penjara. Dia hendak memberikan kelepasan, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah. Tuhan ingin menghibur semua orang berkabung. Saudara, ketika Tuhan datang kepada orang-orang yang remuk, orang-orang yang ada di dalam emosi kesedihan, kesepian, ketakutan, gelisah, negatif, kadang-kadang dia datang hanya untuk menghibur saudara. Kadang-kadang untuk meyakinkan kita supaya kita bisa melanjutkan perjalanan kita lagi yang berikutnya. Karena selama kita masih diberikan nafas oleh Tuhan, itu artinya Tuhan masih punya satu tujuan lagi di dalam hidupmu. Dan lain waktu saudara, dia hanya mengingatkan kita untuk tidak menjadi takut. Lalu pada waktu yang berbeda, dia membangkitkan roh kita untuk tidak menyerah kepada keadaan. Dan dia memberikan kita kekuatan yang baru supaya kita bisa melaluinya. Dia menambahkan kasih karunia-Nya, ataupun dia mengampuni kesalahan kita. Saudara, Tuhan peduli. Tuhan meresponi setiap kehancuran hati kita. Apapun yang sedang Anda alami hari-hari ini, jangan Anda kecewa, jangan Anda putus asa, jangan Anda berpikir bahwa Tuhan tidak peduli. Karena ayat-ayat tadi sudah mengatakan bahwa dia peduli. Dia mau menghampiri hidupmu. Namun demikian, kita semua bertanggung jawab atas emosi kita. Cara yang terbaik untuk menghadapi emosi kita, untuk menunjukkan bahwa kita bertanggung jawab terhadap emosi kita, yang pertama adalah kita harus bertumbuh saudara. Bertumbuh di dalam perjalanan kita bersama dengan Tuhan. Dan ini merupakan perjalanan setiap hari. Bukan sewaktu-waktu atau waktu kita sedang menghadapi masalah. Tapi setiap hari merupakan kesempatan untuk kita bisa bertumbuh. Saudara, saya di rumah ada seorang pembantu rumah tangga yang menolong kami setiap hari. Tetapi tahukah Anda bahwa penolong yang ada di dalam rumah Anda, dia bukan orang yang sempurna, termasuk Anda juga bukan orang yang sempurna. Saya ingin memberikan contoh tentang diri saya sendiri. Saya sangat sayang, mengasihi pembantu rumah tangga saya. Saya tidak pernah menelantarkan makanan dia, kebutuhan sehari-hari dia. Bahkan kalau dia mau curhat sama saya tentang keluarganya, itu saya selalu siap saudara. Kadang-kadang kami ada di dapur berdua, dia ngobrol. Dia cerita tentang suaminya, anaknya, orang tuanya, tetangganya, semua.
Dan itu merupakan satu kesempatan buat saya untuk memberikan masukan-masukan secara alkitabiah. Karena dia adalah orang Kristen. Tapi saudara, pada saat yang sama, kadang-kadang pembantu saya ini juga bisa menjengkelkan saya. Misalnya apa? Saya ajarin dia sesuatu untuk bagaimana cara melakukannya. Misalnya kalau kamu buka makanan, buka tutup botol, kalau sudah selesai cepat ditutup karena ada cicak di dapur. Ada kecoa kadang-kadang ada lalat. Jadi saya bilang kamu cepat tutup. Nah seringkali dia lupa saudara. Nah ini kadang-kadang bisa memancing kemarahan saya. Dan kadang-kadang memang saya marah. Saya bilang gimana sih kamu udah berulang kali saya kasih tahu ini gak ditutup juga. Kalau nanti itu cicaknya masuk, itu harus beli baru. Dan kamu tahu, kita harus bayar lagi, harus keluar uang lagi. Dia senyum saudara. Iya bu. Dan seringkali itu terulang saudara. Dan tahukah Anda, pada waktu dia mengulang, dan saya juga mengulangi kemarahan saya, itu di sini berbunyi, sudah cukup marahmu. Dan saya tiba-tiba tersentak gitu saudara. Oke, saya harus hentikan ini. Saya nggak boleh lagi melanjutkan ini. Dan saya mulai saudara belajar melatih kesabaran saya kembali. Ini hal-hal yang nyata yang kita hadapi setiap hari. Mungkin Anda harus menghadapi atasan Anda, bawahan Anda, orang-orang di sekeliling Anda yang mempunyai berbagai macam sikap dan perilaku. Nah kita harus bertumbuh saudara. Jangan terus-terusan menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain. Kita bertanggung jawab atas emosi kita sendiri. Amin. Yang kedua saudara, Anda harus terus memperbaharui pikiran Anda. Anda harus mempelajari firman, mendengar firman, mempelajari, merenungkan prinsip-prinsip firman Allah dalam hal emosi. Dan bertumbuh di dalamnya, mempercayainya dan melakukannya. Lalu yang ketiga, kita harus senantiasa hidup dan dipimpin oleh roh Allah. Galatia 5:25 mengatakan, jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Lalu yang keempat saudara, kita harus belajar berdoa. Mendoakan segala sesuatu, mendoakan hal-hal yang terjadi dalam hidup kita, mendoakan orang-orang yang membuat kita jengkel, dan mendoakan diri Anda sendiri untuk melahirkan buah roh yang ada di dalammu. Filipi 4 ayat yang ke-6 mengatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Nah, belajar bersyukur saudara. Doa dan pengucapan syukurmu itu akan menjadikan engkau lebih dewasa setiap hari. Ketika emosi datang menyerang, bukan Anda langsung masuk di dalam emosi itu, tapi nyatakanlah kepada Allah tentang perasaanmu seperti Daud. Dia datang menghadap kepada Tuhan dan izinkan Tuhan menolongmu dengan caranya untuk bisa menyelesaikan masalah itu. Dan yang kelima saudara, Anda tetap tekun di dalam persekutuan dengan orang-orang percaya, tetap menghadiri ibadah gereja sekalipun itu streaming ataupun di Zoom. Persekutuan-persekutuan orang percaya, ikuti terus supaya Anda senantiasa diisi terus-menerus dengan kebenaran firman Allah, sehingga emosi Anda itu bisa menjadi dewasa. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Hanya di dalam persekutuan ini saudara, kita belajar saling mendewasakan diri, saling membuang segala sifat-sifat yang kita tidak suka itu, membuang segala macam emosi-emosi yang ada. Di dalam persekutuan ini saudara, mungkin kita nggak suka lihat orang cara ngomongnya, mungkin kita nggak suka lihat orang cara dia menyampaikan pesannya, tapi disinilah justru kita belajar saudara untuk tidak menjadi sebel, nggak bisa menjadi kecewa, nggak bisa menjadi marah. Kita belajar mendewasakan diri kita dengan menguasai diri kita sendiri. Amin saudara, tidak ada yang salah dengan emosi. Tuhan tidak memberikan kita emosi untuk membuat kita itu kelihatannya buruk dan ingin menjatuhkan kita. Sebaliknya dia memberikan kita emosi agar kita menjadi cemerlang dan sama seperti dia yang penuh dengan ekspresi. Dan ingat, ekspresi Allah adalah ekspresi belas kasihan. Yohanes 3 ayat yang ke-16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepada dia, itu tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yesus mendasari seluruh perbuatannya karena kasih. Dan dia mengasihi kita dengan seluruh emosinya, dan inilah yang membuat dia naik ke atas kayu salib buat Anda dan saya. Terpujilah nama Allah untuk selama-lamanya. Haleluya. Mari kita membuat pengakuan iman. Manusia rohku memiliki emosi yang sama dengan Tuhan.
Jiwaku dikuasai oleh belas kasihan Allah, dan tubuhku memanifestasikan belas kasihan Allah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.